Gadis cacat ini diperlakukan tidak pantas. Dia berdiri dari kursi rodanya. Tapi sejak dia mengungkapkan identitas aslinya, restoran ini akan langsung ditutup. Dia pergi ke restoran untuk makan, tapi dihadang oleh penjaga di luar. Itu karena dia adalah seorang disabilitas. Penjaga pintu menghentikan gadis itu dan bicara kasar. "Pergilah, ini adalah restoran untuk orang kaya. Di sini bukan tempat untuk orang-orang sepertimu." "Baiklah, panggil manajer ke sini." Gadis itu mengatakan dia punya reservasi sebelumnya. Dia meminta penjaga untuk mengajukan izinnya. Manajer restoran memeriksa catatan janji temu sebelumnya. Gadis itu memang memiliki janji di sini. Tapi dia menggunakan alasan bahwa dia tidak mengenakan sepatu hak tinggi. Dia diberitahu di seberang jalan ada toko makanan gratis. Mengapa demikian? Karena dia tidak berpenampilan bagus. Ini seperti yang diminta. Pakaian semua tamu harus mengenakan sepatu hak tinggi. Apakah kau tahu ada toko makanan di seberang jalan? Itu adalah makanan cepat saji. Ada hotdog yang enak di sana. Apalagi itu gratis. Disitulah tempat untuk orang sepertimu. Apa kau mengerti? Ayo kita makan bersama. Malam ini di rumahku. Pemimpin grup ada di sini untuk survei. Jadi kau harus segera memberitahuku. Ini sangat penting. Jangan sampai kau melupakannya. Setelah manajer itu memberitahu penjaga agar sedikit fleksibel. Karena malam nanti, seorang ahli kuliner yang memiliki pengaruh besar di Amerika akan datang. Dan harus menunjukkan rasa hormat pada mereka. Gadis itu dihina dan dibenci. Hal itu membuatnya sangat marah. Kemudian dia keluar dari restoran dan melihat seseorang. Dia ingin membeli sepatu haknya dengan harga 3 kali lipat. Itu karena dia ingin kembali ke restoran. Dan mungkin dia akan mendapat perlakuan yang baik. Tapi dia meremehkan kesombongan dari restoran ini. Apa ini sup labu? Tapi bagaimana dengan masakan barat? Kenapa tidak ada daging ayam dan pie blueberry? Apa ada yang salah? Aku tidak bisa menerima ini. Mengapa? Apa karena aku cacat? Beri aku sedikit hormat sebagai tamu. Restoran ini mungkin tidak layak mendapat bintang 5. Baiklah kalau begitu, berikan aku makanan yang sama dengan meja lainnya. Lalu beri aku secangkir kopi. Tunggu sebentar. Ada apa? Apakah hidangan itu ada kacangnya? Aku alergi terhadap kacang. Apalagi, apa ada rekomendasi makanan yang lainnya? Tidak ada. Baiklah, lalu beri aku makanan tanpa kacang. Tidak, itu tidak mungkin. Lalu apa yang harus aku makan? Kau bisa mengambil buah. Tunggu, kenapa kau seperti itu? Dari awal sampai akhir pelayan itu terus berpaling padanya. Pelayan itu bertindak tidak hormat dan arogan. Gadis itu memberi penjelasan tentang hal ini. Kenapa mereka tidak menghormati orang? Pria di belakangnya sedang menikmati tarian tango. Keduanya menari dengan lembut, tapi dia menabrak kursi rodanya. Pria itu marah dan mengejek gadis itu. Di pintu terdapat tanda orang cacat boleh masuk. Tidakkah kamu melihatnya? Kenapa kamu kembali ke sini? Ini gila. Ekspresimu yang menyedihkan merusak seleraku. Aku sangat menyesal melihatmu. Apa yang sedang terjadi? Aku ingin berdansa dengan kekasihku. Kursi roda yang rusak ini menggangguku. Idiot ini merusak suasana hatiku. Maafkan kami akan menyelesaikan masalahnya. Jangan khawatir, tolong maafkan kesalahannya. Hei kamu, cepat minta maaf padanya. Kenapa aku yang meminta maaf? Aku tidak ingin menari lagi. Itu semua adalah kesalahan dia. Ayo kembali. Demi menenangkan kemarahan tamu, manajer ingin memindahkannya untuk makan di sudut yang sepi. Dan memberitahu pelayan bahwa malam ini ahli kuliner akan berkunjung untuk survei. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan orang cacat ini merusak suasananya. Bahkan jika gadis itu merasa tidak puas. Tapi gadis itu tetap dipindahkan ke sudut ruangan. Gadis itu baru memakan setengah dari makanannya. Tapi pelayan terus mendesaknya untuk membayar. Gadis itu berkata dia ingin pergi ke kamar kecil. Tapi dia tetap ditolak oleh pelayan. Apa yang kau katakan? Pelayan berbicara lagi kepadanya. Kamu tidak layak menggunakan toilet di sini. Orang cacat adalah orang yang terhina. Aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Gadis itu sejenak terdiam. Lalu dia berkata lagi pada pelayan. Aku mengerti. Apa sekarang aku bisa menggunakan toiletnya? Ini tidak mungkin. Ada apa di sini? Apa ada masalah? Itu benar. Ini adalah masalah besar. Apa kau tahu aku siapa? Apa kalian mengetahuinya? Aku menanggung cukup penghinaan di sini. Dan juga kurangnya rasa hormat pada tamu. Jangan terlalu banyak bicara di sini. Cepat pergilah. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Aku yakin para pembaca akan senang membaca artikel ini.
Buka matamu dan lihatlah sendiri. Ini hanyalah tempat makan yang sangat buruk. Aku adalah perusak restoran. Sekarang nyatakan berapa banyak orang yang telah mengakhiri hidup mereka. Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Pemimpin kelompok adalah seorang pria yang sialan. Apakah kau memiliki hubungan dengannya? Aku akan mengingatkanmu agar menjadi sedikit ramah. Sekarang kalian harus mempersiapkan mental untuk menganggur. Karena seluruh toko milikmu akan runtuh. Ini hanya kesalahpahaman saja. Hentikan. Ini bukan kesalahpahaman. Pembaca yang menderita cacat mengirimkan surat keluhan padaku. Ternyata gadis itu berpura-pura cacat. Dia adalah seorang kritikus. Mulutnya sangat tajam. Karena itu dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seluruh Amerika Serikat. Dan ini adalah artikel tentang pengalaman kulinernya. Sekarang kau mau angkat bicara pada siapa? Apa yang bisa kalian lakukan? Apa kalian ingin mengalahkanku? Kenapa kalian tidak bersikap baik pada semua orang? Aku tidak mengerti. Mungkin sebentar lagi barang-barang di sini akan dibawa pergi. Apa kalian tidak tahu betapa susahnya orang-orang disabilitas? Beberapa dari mereka mencari makanan di pinggir jalan. Bahkan memakannya dimanapun. Seharusnya semua orang dalam kondisi apapun bisa makan di tempat ini. Dan tidak ada pengecualian. Tapi aku menerima surat dari pembaca artikelku. Pembaca mengatakan restoran ini memandang rendah orang cacat. Jadi hari ini aku datang untuk mencari pengalaman. Dan tidak diragukan lagi, aku tidak akan melupakan pengalaman ini seumur hidupku. Saat ini, apapun permintaan manajer dan pelayan tidak akan dikabulkan. Dia akan menunggu mereka menganggur dan menjadi pengawas industri. Dan bos restoran ini juga akan menghadapi konsekuensinya. Dia akan menutup seluruh restoran ini di Amerika. Begitu saja dia berhasil membela orang-orang disabilitas. Kehidupan orang disabilitas bukanlah hal yang mudah. Seharusnya mereka mendapat penghormatan dan perlindungan penuh. Dan itu adalah sesuatu yang setiap orang miliki di hati nuraninya. Dan cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.